Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, masuk ke bagian yang fase ketiga dari fungsi manajemen. Ya, pertama itu adalah planning atau perencanaan. Fase kedua adalah organizing atau penataan. Dan yang ketiga sekarang masuk ke fase leading atau kepemimpinan. Ya, jadi di fase pertama, fase planning atau perencanaan, kita sudah belajar tentang dasar-dasar perencanaan, ya. Juga ini mata kuliah dasar manajemen, jadi materinya semua materi dasar. Di mana kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan pada dasarnya adalah menentukan tujuan dari organisasi. Kemudian, untuk yang lebih mendalam, perencanaan diterjemahkan sebagai atau didefinisikan sebagai penentuan strategi dalam mencapai tujuan. Jadi dengan kata lain, pertama tujuan dulu ditetapkan, yang kedua bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, itulah definisi dari perencanaan. Jenis-jenis perencanaan sudah kita pelajari. Ada perencanaan berdasarkan waktu, ada jangka panjang, ada jangka berdasarkan seberapa sering digunakan. Ada perencanaan sekali pakai, ya, ada perencanaan yang tetap atau berulang-ulang digunakan. Berdasarkan sifatnya, ada perencanaan yang bersifat strategis, ada perencanaan bersifat taktis. Ya, strategis itu konseptual, kalau taktis itu cara, rinciannya. Ya, itu akan berkaitan dengan jenis perencanaan berdasarkan tujuannya. Ada yang disebut tujuannya tujuan umum, jadi dia yang penting menentukan tujuan saja, caranya terserah. Ya, itu yang tujuan umum. Tapi kalau tujuan yang spesifik, itu adalah tujuan atau perencanaan yang secara rinci menjelaskan tujuannya di mana dan cara mencapainya secara rinci juga. Jadi kalau kemarin digambarkan dengan contoh sebuah peta, kalau yang tujuan umum yang penting kita sekarang ada di A, kita mau menuju ke B. Kita sekarang ada di titik A, sekarang ya, maka nanti kita akan menuju ke titik B. Jalan lewat mana terserah. Tapi kalau perencanaan yang rinci, yang detail, yang spesifik, kita sekarang di A, jalan lurus dulu. Habis jalan lurus ketemu simpang 4, belok kanan. Dari belok kanan, jalan 200 meter, nanti belok ke kiri. Setelah belok kiri 50 meter, lurus lagi, sampai tikungan, tikungan itu ke kanan. Nah, itu sampai rinci sebegitu. Oke, jadi ada perencanaan, macam jenis perencanaan. Jika sudah membuat perencanaan, maka selanjutnya rencana itu diimplementasikan atau dilaksanakan. Pertanyaannya, siapa yang akan melaksanakannya? Ya, tentunya adalah anggota organisasi itu. Namun, harus jelas siapa. Nah, siapanya itu dimulai dengan menentukan dulu format organisasi atau struktur organisasinya. Maka jadilah masuk ke bab berikutnya, kita belajar tentang namanya organizational design atau rancangan organisasi. Ya. Apa itu rancangan organisasi? Rancangan organisasi adalah cara seorang manajer, seorang pemimpin, ya, untuk melakukan pembagian tugas. Itu konsep daripada perencanaan organisasi. Bagaimana caranya? Dalam membagi atau menentukan struktur organisasi,
faktor yang jadi pertimbangan utama seorang pemimpin ketika mengatur organisasinya adalah faktor yang namanya kendali atau kontrol. Jadi harus dapat mengendalikan organisasi tersebut. Apa saja pertimbangan agar dapat mengendalikan organisasi? Kita sudah belajar ada 5 hal yang menjadi pedoman ketika kita menyusun struktur organisasi dengan harapan jika hal itu menjadi perhatian atau concern kita, maka organisasi akan dapat dengan mudah dikontrol atau dikendalikan. Apa saja itu? Yang pertama namanya rantai komando. Ya, sambil saya mereview materi kuliah kita yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama rantai komando, ya. Command of change. Apa itu rantai komando? Rantai komando itu adalah sebuah prinsip, ya, sebuah prinsip yang memastikan seseorang pasti hanya punya satu bos. Jangan sampai dalam organisasi ada orang punya bos lebih dari satu. Masalahnya nanti siapa yang harus diikutin kalau kita punya bos lebih dari satu. Kalau rakyat boleh banyak, pemimpin cukup satu. Makanya dalam Islam, laki-laki diperbolehkan punya istri lebih dari satu, kalau mampu. Tapi tidak ada cerita perempuan punya suami 2, punya suami 3, nggak ada cerita. Ya, bayangin, kalau perempuan itu punya suaminya 2 atau 3, perintah suami mana yang harus diikuti? Ya. Kalau laki-laki, sepanjang mampu mengendalikan, ya silahkan. Ya mampu segala hal, ya. Jangan cuma mampu nafsu saja. Itu pun tetap dibatasi bahwa Islam hanya bolehkan maksimum 4. Itu konsepnya, bahwa laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu 'ala nisa. Nah, itu Al-Qur'an yang ngomong itu, ya. Ar-rijalu 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin wanita. Al-Qur'an yang ngomong, bukan nabi, bukan siapa-siapa, yang penting Allah yang bicara itu. Jelas itu. Supaya apa? Karena nggak mungkin ada anak buah punya komandan lebih dari satu. Ya, bayangkan kalau ada tentara, ini tentara, ya, komandannya 2. Yang satu nyuruh baris berbaris, yang satu nyuruh merayap. Mau diikuti yang mana nih? Pangkatnya sama semua. Satu kapten juga. Ya, jadi rantai komando. Itu tercermin jelas dalam organisasi tentara atau militer. Jelas itu. Ya, jadi seorang komandan rayon militer, ya, dan ramil. Tuh, itu tentara yang ada di kecamatan, dan ramil itu. Siapa atasannya? Komandan Kodim. Ya, komandan Kodim yang ada di kota madya atau kabupaten. Nah, seorang komandan Kodim, atasannya siapa? Komandan Korem. Kalau di Palembang ini, Kodim itu yang di Jalan Merdeka, yang di Talang Semut. Nah, itu Kodim itu. Bundaran Jalan Merdeka. Itu kantor Kodim. Nah, komandannya punya bos siapa? Komandan Korem. Nah, Korem itu yang di kilometer 5 tuh. Korem Garuda Dempo di sana. Komandannya Korem siapa? Dan rem atasannya Pangdam, Panglima Kodam. Panglima Kodam atasan siapa? Kepala Staf TNI AD. Kepala Staf TNI AD atasannya siapa? Panglima TNI. Panglima TNI atasan siapa? Presiden. Udah jelas.
kita lihat bagaimana struktur komando dalam organisasi militer sangat jelas untuk yang namanya rantai komando. Ya, artinya gini, seorang komandan Kodim Kota Palembang, atasannya Korem Garuda Dempo. Korem Garuda Dempo yang di kilometer 5. Ya, nggak mungkin seorang kolonel yang jabatannya komandan Korem Garuda Putih. Garuda Putih itu rasanya Jambi kalau saya lupa saya. Pokoknya kalau Sumbaksel ini Garuda, kalau yang paling Sumatera Selatan itu Garuda Dempo. Ada Garuda, kalau Garuda Hitam itu saya ingatnya ini Lampung. Tapi semua komandan Korem itu dia akan laporan kepada pimpinan yaitu Panglima Kodam Sriwijaya. Tidak mungkin dia komandan Korem Lampung atau Bengkulu, ya, yang jelas-jelas Kodam yang Kodam 2 Sriwijaya, melapornya ke Pangdam yang ada di Jawa Barat sana. Tidak mungkin. Itu bukan atasannya. Ya. Jadi satu, tadi untuk mengendalikan sebuah organisasi, ada prinsip yang digunakan, yaitu rantai komando. Apa itu rantai komando? Yaitu suatu prinsip yang memastikan satu orang hanya punya satu pimpinan. Apalagi setelah rantai komando, yang kedua, ya lanjutan dari rantai komando, yaitu span of control, rentang kendali. Apa itu rentang kendali? Itu kebalikan dari rantai komando. Jadi kalau rantai komando dari bawah pasti ke atasnya hanya satu bos. Tapi kalau kebalikannya nih, ya, yang namanya span of control, bahwa satu orang pimpinan mampu nangani berapa banyak anak buah. Nah, itu dibatasin, diatur. Bisa beri contoh bahwa kalau satu orang wanita pasti hanya boleh punya satu orang suami, nggak boleh punya satu wanita dua suami. Karena wanita itu harus patuh mana kepada suaminya. Bahkan kepatuhan seorang wanita yang kepada suami itu jauh lebih tinggi dari kepatuhan ke orang tuanya yang sudah menikah. Kalau suami manggil, orang tua manggil, yang harus dijawab dulu suami. Nah, gitu aturannya. Bahkan ya, bahkan sampai sebegitunya. Dalam Islam sudah diatur. Bukan berarti terus kamu bingung, ini saya harus ikut kata suami atau harus ikut kata orang tua. Perhatikan tuh ya, wanita ya. Quran yang ngomong loh ya. Jelas sudah gitu. Itu rantai komando tadi. Tapi kebalikannya, span of control maksudnya adalah seorang pemimpin dia mampu mengendalikan berapa banyak anak buah. Nah, itu pun diatur. Ya, makanya ada penataan organisasi. Kan nggak mungkin satu orang jenderal Panglima TNI langsung ngurus misalnya 2.000 orang. Banyakan, nggak sanggup dia. Maka Panglima TNI itu cuma ngurus berapa banyak? 3 aja yang diurusnya. Siapa? Anak buahnya Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara. Kalau dulu Kapolri termasuk, tapi sejak undang-undang kapan tuh Kapolri itu dilepaskan dari organisasi ABRI, dari organisasi TNI. Polisi itu dianggap sipil, bukan militer. Maka dikurangi. Maka Panglima nggak lagi ngurusin Kapolri. Kapolri langsung urusan dengan Presiden. Satu orang kepala staf TNI Angkatan Darat hanya ngurusin beberapa orang Panglima Kodam. Sebab kalau kebanyakan Kodamnya, ya bingung juga ngurusinnya.
Satu orang ke Panglima Kodam hanya ngurusin beberapa komandan Korem. Seterusnya, setiap komandan Korem akan ngurusi beberapa orang komandan Kodim. Nah, itu dibatasi jumlah. Sama juga dengan seorang laki-laki dibatasin kalau mau punya istri lebih dari satu maksimum 4. Sebab kalau sudah lebih dari 4 nggak bisa dikendalikan lagi. Ya. Itu prinsip kedua tentang span of control. Yang ketiga, setiap posisi yang dibuat harus ada otoritasnya. Apa itu otoritas? Kewenangan atas jabatan itu. Ya. Jangan judulnya jadi suami, judulnya kepala rumah tangga, tapi semuanya ditentukan oleh istri. Nah, itu kata orang. Ada organisasi istri, ikatan suami takut istri. Ya. Nah, percuma judulnya kepala rumah tangga kalau Anda ternyata nggak punya kekuasaan, nggak punya otoritas. Nah, begitu juga, apa artinya Anda disebut seorang panglima kalau Anda nggak berhak memerintah misalnya. Setiap posisi atau jabatan yang ada dalam organisasi harus jelas otoritasnya apa. Kamu di kelas memilih seorang ketua kelas. Sepakat, milih ketua kelas, sepakat. Tapi apa otoritas dia? Nah, harus jelas. Jangan judulnya dia ketua kelas, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak diberi kewenangan apa-apa. Ya percuma. Coba buka mata kamu sekarang, lihat kenyataan Republik ini. Ya, kita punya wakil presiden. Ngapain wakil presiden kita? Hah? Pernah dengar dia kerjanya ngapain? Ada beritanya di TV, di koran. Hah? Ngapain? Kalau nggak ada gunanya, buang aja jabatan. Nggak usah dipakai kalau nggak ada gunanya. Tadi saya ngasih contoh, suami harus punya otoritas dalam sebuah keluarga. Ya, jadi yang ini laki-laki, cobalah ambil peran kamu sebagai seorang pemimpin. Tapi bukan berarti perempuan itu akan diinjak-injak karena dia bukan pemimpin. Nah, percayalah kamu tuh, tidak lama lagi kamu tuh, ya sekarang mungkin masih ngerasa anak-anak, terutama SMA. Ya, sebentar lagi cita-cita kamu begitu wisuda langsung nikah. Gitu. Nah, yang perempuan juga, kalau dia nggak punya kewenangan, apa jadi seorang istri? Apa-apa nggak boleh, semua nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini kena marah, itu kena marah. Saking si suaminya terlalu menguasai. Sampai-sampai istri itu nggak punya kewenangan apa-apa. Kalau akhirnya seorang istri nggak lebih seperti babu, maaf istilah saya, yang tanda kutip, ya nggak usah jadi istri lah. Jadi setiap posisi jabatan, apapun perannya harus ada, harus punya otoritas, kewenangan. Jadi kalau misalnya
seorang wanita, seorang istri, oke, katanya istri itu ngurusin dapur, urusan masak memasak di rumah. Tapi kamu menentukan menu saja nggak boleh. Menentukan menu, hari ini mau masak apa, nggak boleh. Pokoknya kamu cuman masak ini, masak itu, perintah terus gitu. Ya, apa bedanya sama pembantu? Apa bedanya sama chef gitu, yang disuruh-suruh gitu? Ya, jadi artinya setiap posisi harus punya otoritas. Nah, itu prinsip ketiga dalam organisasi. Ingat, satu, rekomando, dua, span of control, tiga, otoritas. Empat, apa? Rantai komando, pasangannya, of control. Kalau otoritas, pasangannya apa? Ayo. Ini kuliah ke-7 loh ya. Kuliah ke-7 itu separuh semester. Minggu depan kita UTS. Nah, jangan nggak sadar. Saya biasanya nggak pernah ngomong. Tahu-tahu UTS ujian. Tahu-tahu ujian ya. Hitung sendiri pertemuan keberapa. Saya tiap kali ngajar selalu saya mereview materi sebelumnya. Ayo coba. Setelah otoritas yang keempat apa? Hmm? Kekuasaan, Pak. Apa? Apa cari? Kedengeran tadi suaranya kecil banget. Hah? Struktur organisasi kan, Pak. Hah? Kekuasaan dan tanggung jawab. Kekuasaan atau power. Power itu sebenarnya bukan kalau bahasa Indonesianya, ya memang kalau terjemahan secara kamus kekuasaan power itu, tapi sebenarnya jangan diterjemahkan sebagai kekuasaan, ya. Kita harus menerjemahkan dengan kapabilitas atau kemampuan. Jadi tadi saya bilang kalau otoritas itu adalah kewenangan, ya, kewenangan. Yang keempat, power. Jangan sampai orang punya otoritas, punya jabatan, punya posisi, tapi nggak punya kapabilitas atau kemampuan. Ya, power di sana bahasa Inggrisnya itu kita terjemahkan bukan kekuasaan, tapi kita terjemahkan sebagai kemampuan. Ya, jadi kemampuan itu jangan hanya kepengen ngejar jabatannya, tapi Anda bisa nggak melaksanakannya. Ini juga selalu jadi masalah dalam organisasi. Orang ngejar jabatannya, orang ngejar fasilitas dari jabatan itu. Misalnya, orang mau jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden. Ya, yang dikejar apanya? Ya mungkin nafsunya lebih kuat untuk menguasai duniawinya. Tapi apakah dia memang mampu apa tidak? Kita lihat banyak sekarang misalnya karena dia anak gubernur, dia anak bupati, maka ikut-ikutan juga daftar nyalon jadi calon bupati. Dia anak presiden, sekarang contoh jelas. Juga ngajukan calon jadi wali kota. Pertanyaannya, mampu nggak? Mampu nggak? Ya kalau mampu nggak ada masalah. Nah, seringkali orang lebih melihat bahwa karena ada jabatan, maka dia ngejar jabatannya. Sementara dia sendiri tidak punya kemampuan. Nggak usah ngomong presiden, wali kota, bupati, gubernur. Pernah nggak kamu selama sekolah, ketika
SMA, misalnya atau SMP, bahkan SD, awal tahun ajaran, pemilihan ketua kelas. Oh, banyak pengen jadi ketua kelas. Ya, nafsu pengen jadi ketua kelas. Tapi disuruh memimpin nggak bisa. Hanya sekedar membariskan kawan-kawannya, barisan nggak lurus, misalnya. Misal yang sederhana gitu. Ya, ngasih komando nggak jelas. Ya. Coba kamu lihat Paskibraka itu, keren nggak? Oh keren. Kepengen nggak? Banyak yang kepengen. Tapi pertanyaan, bisa nggak? Hehehe. Baru ngomong nggak bisa. Nah, itu yang saya maksud tadi, otoritas, kewenangan, itu harus selalu dipasangkan dengan yang namanya power atau kapabilitas. Coba kamu perhatikan tadi ya. Kalau yang pertama, rantai komando, pasangannya adalah span of control, rentang kendali. Itu selalu bolak-balik berlawanan arah. Ya, kalau rantai komando memastikan satu orang hanya punya satu atasan. Tapi kebalikannya, satu orang atasan ditentukan batasnya untuk punya berapa anak buah, supaya bisa dikendalikan. Begitu juga ketika kita bicara tentang otoritas. Otoritas atau kewenangan. Nah, kalau orang dikasih otoritas, kebalikannya dia harus punya kapabilitas atau kemampuan. Itu yang disebut power tadi. Kesimpulan dari 1, 2, 3, 4 ada di kelima, yaitu setiap orang yang punya posisi harus sadar apanya? Responsibility-nya atau tanggung jawabnya. Itu di struktur organisasi. Bagaimana cara selanjutnya? Ketika setelah terbentuk organisasinya, berikutnya adalah organisasi harus diisi. Diisi dengan siapa? Tentunya diisi dengan orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, nah, proses pengisian struktur organisasi dengan orang-orang yang tepat, itulah disebut staffing. Ya, sekali lagi staffing itu pengisian posisi-posisi yang ada dalam organisasi dengan orang yang tepat. Siapa yang bertugas itu? Yang bertugas itu namanya bagian Human Resource Management, manajemen sumber daya manusia. Apa saja yang menjadi tugas Human Resource Management? Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia ada 4 tugasnya. 1, getting, atau mendapatkan orang-orang yang berkompeten. Kalau sudah dapat, yang kedua adalah training, mendidik, melatih, agar orang-orang itu tetap kompeten atau bertambah kompetensinya. Yang ketiga, ya, tugas Human Resource Management adalah memberikan imbalan serta manfaat bagi orang-orang tersebut. Dan yang terakhir adalah menjaga supaya dia tidak pergi, lari. Kenapa? Karena mencari orang yang kompeten itu susah. Kalau pendapat harus dididik, dibina. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah organisasi yang baik tercipta karena di dalamnya ada orang-orang yang baik. Sebuah organisasi yang hebat tercipta karena di dalamnya ada orang-orang hebat. Maka orang-orang itu harus dijaga, jangan pergi. Sebab kalau dia pergi, organisasi akan kehilangan kehebatannya, akan kehilangan keunggulannya. Maka tugas Human Resource Management 4. Nah, bagaimana cara Human Resource Management mengisi
organisasi dimulai dari melakukan yang namanya job analysis. Apa itu job analysis? Sebuah analisa untuk menentukan sebuah pekerjaan atau sebuah posisi harus bagaimana, apa tugasnya, dan harus diisi dengan orang dengan syarat yang bagaimana. Baik. Itu namanya job analysis. Kalau sudah dibuat job analisisnya, maka berikutnya rekrutmen. Dari mana rekrutmennya? Bisa dari dalam, bisa dari luar. Rekrutmen dari dalam artinya dicari orang-orang yang tepat dari internal organisasi itu sendiri. Misalnya, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, ada posisi kosong untuk jabatan misalnya manajer marketing, misalnya. Maka dicarilah dari karyawan yang ada, siapa yang paling tepat untuk menduduki posisi tersebut. Ya. Kalau tidak ada, bisa saja dicari dari luar. Ini namanya penerimaan karyawan. Tuh. Apapun, ya untuk posisi apapun, baik posisi manajerial atau posisi staff, ya semuanya melewati yang namanya job analysis. Ya, jadi job analysis itu dilakukan, dilanjutkan dan rekrutmen. Nah, itu sudah diorganize. Bermakna kalau sudah diisi orang, maka proses upaya untuk mencapai tujuan organisasi sudah berlangsung. Karena orang posisinya sudah ada, orang-orang yang sudah ada, artinya orang-orang yang sudah kerja. Apalagi harus diperhatikan dalam dasar-dasar manajemen ini, yang materi minggu yang lalu, bahwa dalam pelaksanaan tugas bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Perubahan itu bisa berupa perubahan orang, bisa perubahan teknologi, ya, bisa juga perubahan yang namanya fungsi. Ya. Nah, perubahan itu harus dikelola, sehingga muncullah konsep change management. Karena umumnya manusia itu tidak suka berubah, pada umumnya itu. Tidak suka berubah. Kalau bisa seperti ini aja seterusnya gitu loh. Kalau bisa. Jangan berubah deh. Tapi kenyataannya lingkungan akan selalu berubah. Kita sering menghadapi situasi di mana kita tidak bisa menolak terjadinya perubahan. Itulah prinsip yang harus dikelola ketika kita berhadapan dengan yang namanya change management. Ya, harus dihadapi semuanya itu. Kenapa harus ada change management? Kenapa perubahan harus dikelola? Kenapa nggak biarin aja sih? Nah, tadi saya katakan, orang itu pada prinsipnya nggak suka berubah. Ketika dia tidak suka adanya perubahan, dan itu tidak dikelola dengan baik, maka yang muncul apa? Stres. Nah, ini materi bab 7 yang lalu. Kalau dia stres dalam pekerjaan, apakah akan berdampak baik terhadap pekerjaan? Tentunya tidak. Maka stres juga harus di-manajemen. Kita harus tahu penyebab stres kita apa, dan kita harus tahu cara melepas stres itu. Disalurkan stres itu. Ya. Kita ada belajar minggu lalu, stres itu ada stres positif, ada stres negatif. Ya. Pelajari apa itu. Dan materi terakhir minggu lalu juga adalah kita
kita sampai kepada jika orang nggak mau berhadapan dengan perubahan, orang itu mengalami stres, bisakah dia berpikir jernih? Sudah tentu tidak. Jangan kata berpikir jernih, jangan kata berpikir untuk bekerja secara excellent. Mau kerja normal aja susah. Padahal, ya saya ngasih contoh di minggu yang lalu, kalau kamu dapat tugas 100, kamu kerjakan 100, hebat apa tidak? Jawabannya tidak. Kamu dikasih tugas 100, kamu kerjakan 100, kamu tidak hebat. Kenapa? Karena memang gaji yang diberikan kepada kamu memang untuk mengerjakan yang 100 itu. Ya. Jabatan yang kamu pegang memang jabatan yang mewajibkan kamu untuk mengerjakan yang 100 itu. Kapan kamu hebat? Kalau kamu dikasih tugas 100, kamu kerjakan 120. Prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi kalau tugas 100 dikerjakan 100 tidak hebat, biasa aja. Memang seharusnya begitu. Bagaimana supaya kita dikasih beban 100 tapi kita bisa mengerjakan lebih dari 100? Itulah yang namanya innovations. Itu namanya inovasi. Karena kalau kerja 100, tugas memang tadi juga 100, itu seperti air yang mengalir aja. Nggak ada istimewanya. Ya. Kalau kamu cuma mengalirkan air, ini ada air kamu tuangkan. Mengalirlah dia air itu dari atas ke bawah. Ya biasa, nggak ada yang anehnya. Ya. Tapi kalau kamu bisa membuat air itu mengalir dari bawah ke atas, nah itu baru hebat. Itu juga dalam dunia pekerjaan. Jika Anda seperti air mengalir, ya tadi, beban Anda 100, Anda kerjakan 100. Itu tidak ada istimewanya. Biasa-biasa saja. Jika Anda ingin istimewa, maka lebihi target. Nanti, saya nggak tahu ya, lupa saya di pelajaran apa nanti, itu kita akan ketemu yang namanya manajemen kinerja. Manajemen kinerja, saya lupa tuh kalau di sistem informasi nanti masuk di mata kuliah apa ya, ada itu nanti. Itu apa namanya? Akan kita ketemu istilah balance scorecard. Ya, balance scorecard. Balance scorecard itu adalah salah satu instrumen untuk evaluasi kinerja. Orang jika ingin dapat bonus, ingin dapat insentif, maka kinerjanya harus di atas 100%. Di atas 100%. Artinya melebihi target. Baru ada bonus, baru ada insentif. Kalau kurang dari 100, justru Anda akan dapat denda biasanya, akan dapat peringatan. Anda kerja di bawah target. Jadi kalau kerja 100%, jangan nepuk dada dulu ya. Itu baru biasa-biasa saja. Oke, itu sudah kita bahas semua bagian planning sampai organize. Sekarang kita masuk bagian fungsi ketiga dalam manajemen, yaitu leading atau kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan. Kapan kepemimpinan itu akan muncul? Ya tentunya di antara para anggota organisasi. Kenapa kita harus punya pemimpin? Karena isi kepala setiap orang tidak sama. Ketika dua kepala kumpul, maka akan ada dua pendapat. Kalau masih dua, barangkali silahkan adu argumentasi. Yang paling kuat dari dua pendapat itu. Tapi kalau sudah 3, 4, 5,
maka harus ada yang memimpin di sana. Islam juga sudah mengatur itu juga. Jadi Islam itu ilmu manajemennya banyak loh sebenarnya. Nggak usah belajar dari barat sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Jika kamu dalam sebuah perjalanan sedang musafir bertiga, ini kata Rasulullah nih, kalau kamu musafir bertiga, pilih satu untuk jadi pemimpin kamu. Kenapa? Kalau berdua, misalnya, ini kita jalan, sampai di simpang, berdua nih bilang, satu mau ke kanan, satu ke kiri. Ya sudah, masing-masing jalan aja sendiri-sendiri. Nggak perlu diperdebatkan kan? Silahkan aja. Tapi kalau sudah bertiga, kita harus ke kanan atau ke kiri. Nah, harus ada pemimpin yang ngatur. Pemimpinnya yang dengan segala pertimbangan, perhitungan, dan semua alasan bilang kita ke kanan, kita ke kiri. Kita lurus. Harus ada pemimpin hadir di sana. Itu Islam mengatur. Untuk urusan musafir. Apalagi untuk urusan negara, urusan perusahaan. Jelas harus ada pemimpin di sana. Jadi organisasi itu butuh pemimpin. Nah, kenapa butuh pemimpin? Kita lihat. Ini ada dasar-dasar perilaku individu dan perilaku kelompok. Oke, kita akan lihat. Sebenarnya ini ada mata kuliahnya sendiri, tapi di apa di MI mata kuliahnya ini sudah dihapus ya. Mulai kurikulum baru, kurikulum 2017 ya, yang sejak angkatan 2017 sudah nggak ada lagi ada mata kuliah namanya perilaku organisasi. Jadi kalau dulu angkatan yang 2016 ke bawah, saya ngajar mata kuliah perilaku organisasi. Itu mata kuliah semester 5. Jadi khusus belajar tentang perilaku organisasi aja. Jadi apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari tentang tindakan-tindakan orang ketika sedang bekerja. Apa fokus perhatian perilaku organisasi? Dia memperhatikan yang pertama perilaku individu, yang kedua perilaku kelompok. Kenapa kelompok? Karena individu itu akan mencari kesamaan-kesamaan, mereka terus ngelompok, bikin kelompok. Ya. Masalahnya sekarang kamu itu kuliahnya online. Kamu barangkali kalau enggak karena dulu satu SMA, barangkali nggak ada yang kenal satu dengan yang lain. Nah, biasanya kalau kita kuliahnya offline, datang ke kampus, semula kita sendirian, nggak ada yang kenal, dari sekolah kita hanya sendiri saja, nggak ada kawan dari sekolah yang sama, misalnya ya. Apalagi kamu misalnya datang dari daerah yang berbeda sendiri misalnya, maka akhirnya kamu akan mencari kawan yang kira-kira punya kesamaan perilaku dengan kamu. Itu namanya perilaku kelompok. Mereka akan mengkelompok. Jadi itu satu hal yang wajar, individu itu mencari kawan. Mereka akan berkelompok. Jadi perilaku organisasi ini pada prinsipnya dimulai dari perilaku individu. Individu akan membentuk kelompok, gabungan dari kelompok-kelompok akan menghasilkan perilaku organisasi. Ya, jadi di sini bisa kamu lihat mengapa kita harus mempelajari perilaku individu, mengapa kita harus mempelajari perilaku kelompok, karena pada akhirnya akan membentuk yang namanya perilaku organisasi. Nah, seorang pemimpin dalam organisasi harus bisa melihat itu dalam melaksanakan kepemimpinan. Kebetulan ketua kelas kamu sekarang tugasnya mungkin tidak berat, karena kamu ini
kuliah online semua. Paling-paling tugas ketua kelas ada ngumumkan, kuliah jam segini. Paling-paling itu. Kalau yang benar-benar ketemu di kampus, itu mulai nanti ada yang tingkah lakunya begini, ada yang emosian, ya, ada yang satu cewek tukang ngerajuk, dikit-dikit nangis. Itu jadi tugas ketua kelas semua ngurusin yang begituan gitu. Biasanya, ya, itulah harus ada namanya perilaku individu menjadi pemahaman ketika memimpin orang lain. Kalau kita jadi bos, lihat-lihat dulu anak buah kita perilakunya bagaimana, personalitasnya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana, motivasinya bagaimana. Kemudian tadi ngelompok, orang-orang individu akan ngelompok. Mereka akan cari kesamaan-kesamaan. Kesamaan itu membuat mereka akan berkelompok. Jadi apa tujuan mempelajari perilaku organisasi? Tujuannya adalah satu, supaya dapat menjelaskan bagaimana perilaku organisasi di situ, caranya mempelajari perilaku individunya dan perilaku kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah untuk memprediksi perilaku tersebut. Nah, tantangannya adalah perilaku itu seperti gunung es. Nah, mungkin kita tidak pernah lihat karena di Indonesia tidak pernah ada es batu yang dijual untuk minuman, tapi gunung es yang di laut, karena kita jauh dari kutub. Cerita kapal Titanic tenggelam karena nabrak gunung es. Gunung es itu besarnya di bawah. Yang nampak di permukaan itu hanya bagian kecil. Ya, makanya dulu Titanic itu tenggelam, nabrak gunung es, karena zaman dulu ilmu teknologi pelayaran belum canggih. Jadi hanya mengandalkan pemandangan mata untuk melihat di depan ada apa. Ya, hanya mengandalkan mata, gelap, malam hari, gunung es. Yang ditabrak itu apa? Yang bagian bawah dulu. Karena di bagian bawahnya besar, luas, yang atas kelihatan kecil masih jauh, padahal sebenarnya sudah nabrak. Nah, begitu juga perilaku organisasi. Yang visible, yang nampak itu sedikit. Ya. Yang kelihatan itu beberapa hal saja. Nah, yang jauh lebih luas lagi ada yang hidden, yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi. Jangankan organisasi, manusia aja, individu aja, kamu ketemu orang, ini orang kayaknya baik ya, kayaknya baik. Kita tidak tahu hatinya seperti apa. Begitu juga sebaliknya, ini orang kayaknya mukanya masem terus sih, nggak enak di kawan, tapi ternyata orangnya baik. Kita seringkali hanya menilai dari sisi yang tampak saja. Ya, jadi hati-hati ya. Muka yang manis, senyum yang ramah, bisa saja hatinya dengki. Tapi sebaliknya, muka yang sangar, muka yang matanya melotot, seperti kayak mau nerkam orang, tapi sebenarnya hatinya baik. Ya, itu perilaku individu. Nah, bagaimana organisasi? Nah, lebih lagi seperti itu. Karena organisasi adalah gabungan dari individu-individu tadi. Ya. Ini prinsip. Nah, jadi, apa yang menjadi perhatian ketika kita mempelajari perilaku organisasi? Ya, OB itu perilaku organisasi ya, organization behavior ya, yang menjadi interest, jadi perhatian kita. Itu pertama tentang produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan. Ini perilaku individu. Kalau ada karyawan datang kantor, sudah telat.
Masuk kantor setengah 8, dia datang setengah 9. Sampai kantor, datang telat tadi, bukan buru-buru kerja, baca koran dulu. Ngopi-ngopi dulu. Yang nak ngerokok, ngerokok. Nanti orang istirahat jam 12, dia setengah 12 sudah hilang. Alasannya nak cepat ke masjid. Alasannya bagus, nak cepat ke masjid sholat zuhur. Tapi sholat zuhur sampai ke asar, tidak muncul-muncul. Lagi sore, setengah 5, pas jam nak balik, baru muncul ngabsen lagi. Payah kita kalau punya karyawan yang seperti itu. Jadi, produktivitas. Yang kedua, kehadiran. Kehadiran. Seberapa sering dia menghilang atau minggat dari kehadiran. Ketiga, turnover. Turnover ini adalah berhenti. Pertukaran karyawan. Sekarang semangat kerja. Baru 2 bulan kerja, udah malas pengen berhenti. Banyak orang itu, ketika nganggur, sibuk nyari kerja. Pengen kerja, pengen kerja. Dapat kerjaan, pengen berhenti. Dan yang terakhir, di sini nggak bisa kita terjemahkan secara harfiah ya. Organizational citizenship. Citizenship tadi kewarganegaraan. Ini bukan berarti kewarganegaraan organisasi, bukan. Maksudnya apa? Rasa memiliki organisasi. Ya, seberapa kuat. Kamu pernah ikut organisasi? Kalau saya dari dulu sampai sekarang masih pramuka. Pokoknya kada urusan pramuka, udah duluan deh. Ada orang tuh kuliah ikut resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa. Sudah nggak mahasiswa lagi, tetap aja pakai baju resimen mahasiswa. Sudah nggak mahasiswa. Kalau pramuka, ya memang sampai kapan-kapan tetap pramuka, karena nggak ada berhentinya pramuka tuh. Tapi kalau resimen mahasiswa, namanya resimen mahasiswa. Masa dia sudah sarjana, sudah tamat, umur sudah 40, 50, masih ngakunya mahasiswa, resimen mahasiswa. Tentara bukan misalnya. Apalagi misalnya, kamu ikut organisasi apa yang kalau orang Minang itu ada Persatuan Mahasiswa Tuah Sekato, Permato. Persatuan orang-orang Padang di Palembang, Permato, Persatuan Mahasiswa Tuah Sekato. Pokoknya asal ngomong tentang orang Minang, oh mereka langsung jiwa nasionalismenya muncul. Ada lagi apa yang saya pernah ini tahu orang Lahat. Orang Lahatnya bukan lahatnya yang umum semua lahat. Khusus untuk mahasiswa asal Tanjung Sakti. Apa namanya itu? Jadi Persatuan Mahasiswa Tanjung Sakti. Ada singkatannya lupa. Kalau dia itu ngakunya mahasiswa asal Lahat, oke lah, masih Lahat kan umum ya, cukup luas. Ini khusus untuk orang Tanjung Sakti aja gitu. Ya, Tanjung Sakti kan perbatasan Sumsel dengan Bengkulu ya. Saking kuatnya ikatan itu maksud saya. Itu jadi perilaku gitu loh. Bagus sih. Punya ikatan yang kuat dalam organisasi itu berarti kompak. Ada rasa memiliki di sana. Ya. Itu yang membuat Indonesia itu bisa merdeka. Ya. Kenapa? Kita merdeka tahun 45.
Tapi Sumpah Pemuda tahun 1928 sudah bilang Indonesia. Padahal Indonesia itu sebagai negara belum ada tahun 28 itu. Bayangkan kalau kita ini masih bertahan dengan, ya kalau dulu kan ada Yong Sumatera, ya pemuda Sumatera. Ada apa lagi? Yong Celebes, pemuda Sulawesi. Itu kan mereka-mereka itu yang berkumpul, bermusyawarah, sehingga jadilah yang namanya Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan kita tidak lagi peduli bahwa saya orang Sumatera, saya orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Maluku, saya orang Sunda. Tapi waktu itu semua orang bilang, saya orang Indonesia. Maka jadilah Sumpah Pemuda. Jadi kita mengikat rasa organisasi itu tidak dikuatkan pada persatuan Sumateranya, persatuan Jawanya, persatuan Sundanya, Bataknya, Sulawesinya, Malukunya. Tapi yang diikatkan adalah persatuan Indonesianya. Gitu. Nah, itu dalam skala besar, ya. Dalam skala lebih luas. Bayangkan kalau misalnya semua karyawan sebuah perusahaan memiliki rasa cinta kepada perusahaannya, maka organisasinya pasti akan produktif. Ya. Pertanyaan berikutnya dalam memahami perilaku organisasi, yaitu lewat memahami perilaku individu dan perilaku kelompok. Kan? Nah, bagaimana cara memahami perilaku individu? Maka mulailah dengan memahami sikapnya. Understanding attitudes. Pahami sikap. Attitude itu sikap. Apa itu yang disebut sikap? Sikap adalah suatu pernyataan nilai tentang sesuatu. Suatu pernyataan nilai tentang sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja, bisa barang, orang, kejadian. Itu sikap. Makanya seringkali kalau ada wawancara, wartawan tuh suka nanya, bagaimana sikap Anda tentang tentang sesuatunya apa, terserah. Misalnya saya mau tahu perilaku Anda. Maka saya bertanya, menurut Anda, apakah baik jika kita tetap selama-lamanya kuliah secara online? Ini pertanyaan tentang sikap. Jawaban Anda adalah sikap Anda. Itu tentang attitude. Yang lain yang berkaitan dengan attitude bisa adalah kepuasan kerja. Job satisfaction. Sebentar ya, saya ada yang perlu sebentar.
Di hal lain yang berkaitan dengan sikap, itu bisa termasuk di dalamnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu bisa kepuasan lingkungan kerjanya, kepuasan pekerjaan terhadap apa yang dikerjakan, kepuasan imbalan gaji dari pekerjaan, atau kepuasan kerja itu juga bisa karena rekan kerja. The job satisfaction, ya, kepuasan kerja. Yang lain adalah keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan, job involvement itu misalnya, ada orang yang punya perasaan bahwa kesuksesan di kantor itu atau di pekerjaan itu merupakan bagian dari tugas dia. Kenapa? Karena dia ngerasa dia banyak terlibat di sana. Jadi tidak heran kalau ada orang ngomong misalnya, itu kerjaan itu aku yang menyelesaikan, aku yang ngerjainnya, aku yang bikin itu. Karena dia ngerasa punya keterlibatan di sana. Biasanya kalau dalam sebuah pekerjaan, ya, involvement atau keterlibatan itu bermakna positif, biasanya kita puas kerjanya, kita suka. Ada rasa bangga pada pekerjaan tersebut. Tapi juga ada yang negatif. Misalnya ada orang yang ngedumel, ah ini semuanya apa-apa ke aku, semuanya kembali ke aku, semuanya aku yang ngerjain. Itu negatif. Dia ngerasa semuanya beban jadi beban dia. Dia jadi beban. Tapi kalau yang positif, itu tidak jadi beban, dia malah senang. Dia malah bangga kalau pekerjaan itu dia yang ngerjakan. Yang ketiga, yang bisa membuat sikap orang berubah itu adalah komitmen organisasi. Dalam hal ini komitmen pimpinan. Nah, sini muncul tentang pentingnya peranan seorang pemimpin. Komitmennya. Kalau pimpinan pernah berjanji, penuhi janji. Misalnya, nanti kalau kita menang tender, semua karyawan dapat bonus. Kasih bonus kalau memang menang tender misalnya. Itu namanya komitmen. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang punya komitmen terhadap janji-janji dengan karyawannya, itu biasanya ya, sikap karyawan tuh bagus-bagus. Sikap karyawan tuh bagus. Ini penting untuk menciptakan sikap dari karyawan tadi, ya, lewat kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Ya. Banyak teori ya, saya pikir untuk kamu, karena kamu ini program diploma, saya tidak usah banyak teori lah ya, yang praktek-prakteknya aja lah yang penting ya. Ya, tapi kalau mau dibaca, silakan dibaca ya. Ada teori tentang cognitive dissonance ya. Ini teori untuk perilaku organisasi. Nah, berikutnya adalah setelah sikap, yang perlu kita perhatikan dalam perilaku individu adalah personalitas dan perilakunya. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi, ya, ada indikator MBTI. Ini Meyer-Briggs itu nama orang, nama seorang pakar. Pakar ini pakar psikologi, dia menciptakan sebuah teknik untuk membuat indikator tipe perilaku orang. Ada MBTI. Atau pakai Big Five model. Lihat satu-satu aja ya, tentang yang MBTI. Kata Meyer-Briggs,
kata Meyer-Briggs ya, kita bisa membagi personalitas atau perilaku orang itu berdasarkan beberapa tipe indikator. Nah, yang garis besarnya, pertama E sama I. E itu ekstrovert, I introvert. Ekstrovert itu artinya orang yang terbuka. Introvert orang yang tertutup. Ya, itu tadi saya bilang, sayang kamu belum pernah ketemuan secara offline barangkali. Mestinya kalau kamu tuh mahasiswa baru semua, ketemu pertama kali, itu akan kelihatan. Siapa yang ekstrovert, siapa introvert. Orang ekstrovert, orang terbuka, itu biasanya tadinya sendirian, datang dari jauh, nggak ada yang kenal, terus tiba-tiba sudah kompak aja rame ketawa-ketawa dengan orang lain. Mudah akrab. Itu orangnya ekstrovert, terbuka. Nggak malu. Ya. Tapi kebalikan, introvert adalah orang yang tertutup. Biasanya pemalu. Kalau datang sendirian, sampai selesai acara sendirian terus. Dia nggak suka ngumpul sama orang lain, karena malu tadi, tertutup. Kecuali ada orang yang datang mendekati dia untuk kenalan, misalnya. Dia sendiri nggak ada upaya untuk mencoba membuka diri untuk kenalan sama orang. Nah, itu kebalikan. Ekstrovert lawannya introvert. Berikutnya kata Meyer-Briggs, tipe yang kedua adalah S lawan I. Ya. Karena tadi I sudah dipakai untuk introvert, maka I-nya diganti sama N, karena ini I-nya intuitif. Nah, jadi I dipakai untuk introvert, jadi S sensing, N intuitif. Sensing, apa sensing? Orang yang apa? Sensing itu asal katanya sensor. Mendeteksi dari dunia luar. Jadi dia mencari sesuatu. Jadi segala sesuatunya berasal informasi dari luar. Ya, sensing di sini bukan sensi yang kita bilang sensitif, itu bukan. Sensing di sini adalah sensor, asal katanya sensor, mensensor, mensensing. Ya. Seperti robot ada sensornya misalnya. Artinya robot itu bekerja berdasarkan informasi yang dia dapat dari luar. Di robot itu jalan maju, terus dia bilang dia pasang sensor, sensornya membaca di depan ada dinding, maka robotnya bisa belok. Nah, itu sensor. Ada info dari luar. Jadi orang yang tipe sensing adalah orang yang selalu mencari informasi dari luar. Jadi dia suka bertanya, suka mengumpulkan data, pokoknya nggak mudah percaya, pokoknya nanya terus. Nah, orang banyak nanya itu sensing. Lawannya intuitif. Intuitif apa? Dia nggak terlalu peduli sama info dari luar. Dia lebih percaya pada apa yang dia pikirkan sendiri. Ya, uangnya ini, kalau yang intuitif ini, kalau bahasa Palembang itu ngedem-ngedem, duduk-duduk dewek, dewek, terus dia tiba-tiba berkeputusan. Ya, jadi dia berdasarkan info dari dalam dirinya sendiri. Sementara kalau sensing, orang yang selalu mencari data dari luar. Ya, sudah ada 4 ya, E, I, S, N. Berikutnya adalah P sama F. P thinking, lawannya feeling. Jelas ini mudah dipahami. Thinking orang yang berpikir, feeling orang pakai perasaan. Ya. Thinking semuanya dipikirkan, dianalisis gitu semuanya. Nah, kalau feeling pakai rasa, pakai perasaan. Dominan di situ. Yang terakhir, yang keempat, D sama P. D judging, P perceiving. Judging itu menghakimi.
menghakimi. Kalau perceiving, memahami. Judging itu gini, kita lihat orang, misalnya. Mohon maaf ya, orang yang mungkin bajunya nggak terlalu bagus lah, gitu ya. Kalau agak compang-camping, kita langsung bilang ini orang miskin ya. Ada orang datang berjalan mendekat ke arah kita. Kita belum apa-apa udah bilang ini pasti orang minta-minta. Itu judging. Ya. Tapi kalau perceiving, kita nggak langsung menghakimi begitu. Kita lihat dulu, mungkin kebetulan saja dia berjalan ke arah kita. Tapi bukan kita yang di tujuannya, mungkin dia lewat di samping kita. Kita udah seuzon awal-awal bilang, ini orang meminta-minta nih. Padahal enggak. Bisa. Nah, kalau orang yang tidak mudah suuzon, tidak mudah menghakimi, itu namanya orang tipe perceiving. Ya, perceiving. Di mana perceiving itu betul-betul mencari informasi yang jelas, ya. Setelah semuanya jelas, dipahami, nah, baru kita buat kesimpulan. Sementara yang judging tadi, belum dapat informasi yang jelas, sudah membuat keputusan. Oke, sampai di sini? Bisa dipahami ya, tipe-tipe orang seperti ini. Jadi ada 4 pasang. Extrovert lawannya introvert, sensing lawannya intuitif, thinking lawannya feeling, judging lawannya perceiving. Persoalannya adalah tipe manusia itu gabungan dari ini semua. Ini teorinya MBTI. Ya. Nah, nih. Ya. Sehingga nanti akan muncul pasangan kemungkinannya. Ya. Bisa saja ada orang introvert, dia judging, dia thinking. Ini kita lihat aja lah. Nanti bisa kemungkinan macam-macam pasangan. Jadi ada yang ekstrovert tapi judging, sensing dan feeling. ESFJ. Kalau yang ini INFP. Apa itu INFP? Dia introvert, I. Kemudian dia N itu intuitif, N intuitif, F dia feeling, P dia perceiving. Coba kamu uji diri kamu sendiri dulu. Kamu uji diri kamu sendiri, kamu kira masuk di mana? Bisa nggak kamu mempelajari perilaku diri kamu sendiri? Ya. Kalau seandainya ini kita di kelas, kita kuliahnya di kelas, kuliah offline, gitu, ketika pas di bagian ini, biasanya saya tinggalkan kamu. Saya kasih tugas. Ya. Paling tidak kan kamu sudah kenalan sama kawan, sudah mau 2 bulan ya, sejak Agustus kan, ketika PK2 pertama kali, sampai sekarang, kenal nggak sama kawan kamu? Gitu. Ini kawan tipe yang mana? Gitu. Ini ilmu psikologi. Kira-kira kalau kamu cowok, tipe kamu ENFP, ini bagusnya pasangan kamu cewek yang mana? Yang tipe apa? Ya, kebayang nggak kalau kamu tuh introvert pendiam,
ya, punya istri atau punya pacar lah, introvert juga. Terus kamu pacaran ngapain? Satu duduk di pojok sebelah kanan, satu duduk pojok sebelah kiri, diam gitu loh. Sunyi, sepi gitu. Nah, sebaliknya, yang tipenya ekstrovert, wah hura-hura itu. Ya, rame deh pokoknya. Ya, ini bisa dipakai untuk berlatih. Kalau sekarang mungkin kamu pakai untuk berlatih secara umum. Tapi nanti ketika sudah bekerja, ini menjadi sebuah pengalaman yang perlu kita lakukan ketika ketemu orang baru. Kita jangan bersikap sembarangan dengan orang lain. Ya. Oke, selain teori MBTI, ada teori yang lain, ya. Namanya Big Five Model. Ya, saya pikir ini nggak usah lah ya. Nanti kamu bingung. Ya, yang banyak dipakai orang yang MBTI tadi. Kamu ngelamar kerja, kamu akan dievaluasi oleh psikolog pakai teori MBTI. Kira-kira kalau kamu nyari posisi pekerjaan orang komputer harus bagaimana? Ya, kalau kita kembalikan lagi ke ini tadi. Ya. Kalau kamu jadi ngelamar kerjaan programmer, kira-kira programmer itu harus bekerja dengan cara bagaimana? Sementara pribadi kamu sendiri cocok nggak dengan definisi yang demikian itu? Orang komputer tuh harusnya mana nih? Introvert atau ekstrovert? Orang komputer tuh harusnya sensing atau intuitif. Orang komputer tuh harusnya thinking atau feeling. Ya? Orang komputer tuh judging atau perceiving. Tidak selamanya standar ya, karena bidang pekerjaan dalam dunia komputer beda-beda. Kalau kamu jadi bisnis analis, jadi sistem analis, kamu tidak boleh introvert. Kamu nggak boleh introvert kalau kamu jadi bisnis analis atau sistem analis. Kamu harus ekstrovert, tidak boleh introvert. Karena kamu harus ketemu orang lain, ketemu manusia lain. Kamu nanya, nanti mau dibuat aplikasi seperti apa, kebutuhannya bagaimana. Nah, kalau kamu introvert, nggak bisa ngomong, mulut kamu terkunci terus, gimana kamu jadi bisnis analis? Tapi kalau kamu jadi programmer, kerjaan kamu gunjing, kerjaan kamu ngegibahin orang terus, kapan selesainya codingan kamu? Ya, programmer tuh tidak banyak ngomong, diam-diam codingan selesai gitu. Beda-beda ya. Jadi setiap fungsi pekerjaan akan ada ciri-cirinya sendiri. Nah, makanya kamu dikasih bekal ilmu ini supaya kamu bisa ngikutin itu. Dan ingat ya, perilaku itu dibentuk dari kebiasaan. Ini behavior ya. Behavior itu perilaku. Jangan bilang, ah Pak, aku jenis yang introvert, nggak bisa berubah, kata siapa. Bisa berubah, karena perilaku itu bisa diubah. Saya sendiri secara pribadi, saya mengakui, awalnya saya ini introvert. Saya nggak suka banyak ngomong. Saya itu pendiam dulunya. Mulai saya kecil sampai saya, ya awal-awal, inilah, awal-awal SMA gitu ya. Tapi setelah saya SMA, saya aktif berorganisasi, ya. Saya banyak ikut kegiatan-kegiatan, ya, saya ikut pramuka, bahkan sampai ketika mahasiswa, saya juga terpilih sebagai pengurus nasional pramuka. Di situ saya berlatih, karena pramuka itu wadah pendidikan. Saya berlatih bagaimana menjadi orang yang bisa ngomong,
Saya berlatih mengubah perilaku saya yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Ya. Dan yang betul-betul merubah, ya, yang memaksa saya harus berubah, itu ketika saya pertama kali dapat tugas ke luar negeri. Jadi saya pernah tahun 89, ya, tahun 89. Saya mewakili Indonesia ke sebuah seminar internasional Asia Pasifik di Jepang. Mewakili pramuka Indonesia. Timnya 3 orang. Saya ketua rombongan. Saya pimpinan kontingen lah istilah. Karena saya pengurus nasional. Di mana saya harus mewakili Gerakan Pramuka Indonesia pidato di depan perwakilan pramuka sedunia di Jepang. Pidatonya menyampaikan presentasi. Itu memaksa saya harus mampu bicara, memaksa saya harus bisa ketemu orang, memaksa diri saya untuk bisa menerima tanggapan orang. Karena ada upaya mau belajar, maka itu bisa berubah. Nah, semenjak itu saya bisa. Dulu ragu-ragu, takut, misalnya khawatir, sekarang nggak lagi karena sudah pernah. Ya, jadi perilaku itu bisa diubah karena dibiasakan. Ya, behavior itu. Ya. Oke, silakan ini dipelajari, ya. Pelajari. Nah, kira-kira kamu secara pribadi ada di tipe yang mana, ya? Jadi selalu dia ada 4, ya. 4 seperti ini, ISTJ, ini ISFJ, INFJ, INTJ, dan seterusnya, ya. ENFP, ESP, ESFP, dan seterusnya. Ya, silakan dilihat kamu masuk kategori yang mana. Ya. Nah, ini cara yang lain, Big Five model selain dari MBTI. Saya pikir ini kalau kamu membaca silahkan, ya. Tapi saya harap kamu paham apanya yang MBTI tadi, ya. Dan perilaku individu pun tidak kalah penting, ada hubungan dengan kemampuan emosional. Ya. Nah, jadi mungkin kamu sudah sering dengar, kita selalu mengagung-agungkan IQ. IQ sebagai ukuran kecerdasan. Intellectual intelligence. Intelektualitas quotient, IQ. Ya, ukurannya orang IQ tinggi itu orang pintar biasanya. Ya. Cuman ternyata nggak cukup hanya dengan IQ yang tinggi. Kita juga harus punya namanya emotional intelligence, kemampuan mengendalikan emosi. Ya. Harus punya kemampuan mengendalikan atau punya kecerdasan emosional, tepatnya itu, ya. Punya kecerdasan emosional. Ya, cuman kecerdasan intelektual. Jadi kalau IQ itu ukuran cerdasnya cerdas intelektualitas. Tapi juga tidak kalah penting punya kecerdasan emosi. Jangan jadi orang sedikit-sedikit mudah ngerajuk. Jangan jadi orang sedikit-sedikit mudah emosi, mudah marah, naik tensi. Kalau kita kerja pribadi, ada masalah. Ya, dalam sebuah kelompok, bekerja dalam sebuah organisasi, kita dihadapkan pada kerjasama dengan orang lain. Maka sangat penting ada pengendalian kecerdasan emosional. Ya, itu. Nah, ini saya pikir nggak perlu saya
jelaskan karena ini mungkin terlalu berat nanti untuk kalian ya. Intinya perilaku atau personalitas itu yang tadi yang sudah selain IQ dan emosional, di Indonesia juga sempat populer karena ini teori barat buku ini. Di kita di Indonesia sempat populer namanya ESQ. Ya, ESQ. Ya. Dulu awalnya diperkenalkan oleh Agim dulu. Lama-lama berkembang, muncul ESQ. Jadi selain emosional, ada S. ESQ. Emosional, S-nya apa? Spiritual. Ya, tapi spiritual itu di Indonesia dibawa ke arah pemahaman keimanan. Ya, kalau orang Barat ngomong spiritual itu lebih kepada kejiwaan. Tapi kalau kita sebagai umat beragama, spiritual itu dibawa ke arah keimanan. Jadi kita punya keimanan yang kuat, ya, sehingga keimanan yang kuat itu menciptakan perilaku-perilaku yang baik. Karena orang yang beriman adalah orang yang baik. Kata kuncinya itu. Di luar materi. Ya. Oke, ini singkatnya apa? Kesimpulan yang kita perlu pelajari di sini. Kenapa seorang pemimpin ketika memimpin anak buah, ya, ini bicara tentang leadership, ya, harus memperhatikan yang namanya perilaku individu dan perilaku kelompok tadi. Kenapa? Karena kinerja organisasi, performance, itu merupakan irisan. Irisan dari apa? Dari individu orangnya dengan pekerjaannya. Kalau punya kinerja yang baik, berarti kerjaan baik dilakukan oleh orang baik. Tidak mungkin ada kerjaan baik jika orangnya tidak baik. Begitu sebaliknya. Nggak mungkin ada orang baik mau ngerjakan kerjaan yang tidak baik. Ya. Karena buku itu saya bilang ini bukunya buku orang Barat, ya. Pendekatannya pendekatan Barat yang tidak bawa agama di sana. Maka kepribadian saja menjadi tolak ukur. Tapi kalau kita, khususnya umat beragama Islam, kita mengatakan orang beriman adalah orang yang pribadinya baik, melakukan pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena kita tahu dalam Islam khususnya, saya yakin juga agama lain juga ada apa tidak saya nggak tahu, tapi kalau dalam Islam jelas mengatakan setiap perbuatan manusia di dunia ini akan dituntut pertanggungjawaban di akhirat. Kalau kamu punya tugas, kamu punya tanggung jawab, kamu tidak laksanakan dengan baik, itu akan ada tuntutan nanti. Maka saya paling khawatir kalau seandainya saya ngajar nggak benar. Mungkin ada dosen yang enak aja, nggak apa-apa, nggak masuk, ya sudah, alhamdulillah, sama-sama enak ya. Kamu nggak kuliah, saya nggak ngajar. Nah, ada nggak dosen yang begitu? Ada nggak guru di sekolah kamu dulu begitu? Nah, kong kali kong aja ya, cincai-cincai aja ya, nak ya. Ibu nak pergi dulu, ibu nak pergi ke pasar, nak belanja, ini kamu di kelas jangan ribut. Biar tidak ketahuan kepala sekolah. Hah? Ada nggak guru yang macam itu? Nah, Ada, Pak.
Kalau saya takut betul. Saya khawatir rezeki yang saya makan ini nanti tidak halal. Ya karena itu tadi kinerja saya itu kalau kita bawa ke ranah keimanan itu bagian dari tanggung jawab kita. Nah sekarang kamu kan tugasnya jabatan kamu tuh mahasiswa. Jabatan mahasiswa tugasnya apa? Belajar. Siapa bos kamu? Siapa atasan kamu? Orang tua kamu. Nah, orang tua kamu tuh taunya kamu tuh kuliah. Dikasih tanggung jawab, responsibility. Kamu punya kewenangan untuk boleh pakai internet, ya, dikasih kekuasaan untuk pakai laptop, ya, sampai-sampai adik kamu dilarang pakai karena kamu mau kuliah, misalnya. Terus kamu tidak belajar dengan benar. Kuliah tidak lulus, misalnya. Wong tua lah keluar duit. Kira-kira berdosa tidak kamu dan wong tua? Jadi bukan persoalan kamu tuh kuliahnya lulus apa tidak lulus, bukan persoalan kamu tuh ujian dapat A, B, C, atau bahkan D atau E, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah sejauh mana tanggung jawab kamu terhadap Allah. Karena kamu tuh dapat tugas belajar. Kamu tidak bertanggung jawab melaksanakan tugas. Nah itu pertanyaannya. Sudahkah kamu menjalankan kewajiban? Kira-kira bakal dituntut tidak di akhirat kayak gitu? Ya mungkin kamu bilang, Pak, wong tuaku lillahi ta'ala hanya memaafkan semua dosa-dosaku. Karena orang tuaku baik. Oke, it's fine gitu loh ya. Ya, tapi tetap aja namanya itu tidak menjadi anak yang baik. Memang tidak ada orang tua ngomong, aku tuntut di akhirat. Aku lah begawe payah-payah, sekolahkan kau tidak di sekolah dengan benar. Misalnya. Ya mungkin tidak. Mungkin tidak orang tua begitu. Tahu lah. Barangkali tidak ada. Ya, tapi yang saya bawa sekarang adalah bahwa kinerja hasil pekerjaan kita itu adalah wujud keimanan kita. Mudah-mudahan itu bisa dipahami, ya. Karena itu pamungkas yang bisa dipakai untuk segala macam bentuk kehidupan duniawi. Bahwa sebuah kinerja yang baik, performance yang baik, itu dilakukan oleh orang baik pada kerjaan yang baik. Karena ini irisan. Ya. Makanya perilaku individu itu harus baik. Supaya perilaku kelompok jadi baik, maka perilaku organisasi baik. Kalau kamu pengen dibilang keluarga yang baik, maka mulailah diri kamu dulu, diri yang baik. Ya, karena setiap individu yang baik akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang membaik akan membentuk masyarakat yang baik. Kira seperti itu. Selebihnya saya pikir kalau mau baca silakan aja. Ini jenis-jenis personalitas, jenis kepribadian ya, yang ada hubungan dengan pekerjaan. Untuk anak diploma, yang penting paham MBTI tadi ya, prinsip dasar. Itu persepsi, faktor-faktor yang menyebabkan. Oke, nah ini sedikit ya. Lihat gambar ini. Gambar yang pertama, ini. Ini gambar wanita tua atau wanita muda? Wanita muda, Pak. Ini yang kamu lihat cawan atau ada dua muka orang? Cawan, Pak. Ketiga, ini kuda
atau ada satria. Ini yang disebut dengan persepsi. Persepsi itu cara pandang kita. Ya, cara pandang kita, cara kita memahami sesuatu. Ya. Nah, ini diperkenalkan di sini karena dalam kehidupan berorganisasi, ya, bisa saja orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita lihat fokus kepada yang warna coklat ini, maka yang warna coklat ini kita lihat sebagai kawan. Tapi kalau yang kita lihat pada yang putihnya, kita lihat ini ada dua wajah. Ya. Ini nenek-nenek atau gadis muda. Ya. Sekarang kamu lihat yang pertama ini, yang warna coklat ini kamu lihat sebagai apa? Kalau kamu lihat ini sebagai rambut, maka ini kamu akan bilang seolah-olah gambar orang gadis muda. Nah, kapan ada nggak yang bisa lihat ini gambar nenek-nenek? Dari mana coba lihat gambar nenek-nenek? Kalau yang ini, bisa nggak kamu lihat ini adalah gambar satria yang sedang naik kuda? Tidak, Pak. Hah? Coba. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Masalah siapa yang bisa melihat atau nggak bisa melihat itu tidak perlu diperdebatkan. Karena setiap orang punya persepsinya sendiri, punya sudut pandangnya sendiri, melihatnya bagaimana cara melihat sesuatu. Ini perlu saya sampaikan bahwa perilaku organisasi ya tadi akan sangat dipengaruhi oleh pengaruh individu. Nah, persoalannya perilaku individu itu beragam. Ya, kita tidak bisa mengeneralisir semua orang harus seragam. Karena kita tuh beragam. Nggak bisa semuanya wajib, ini harus sama. Nggak. Ini yang perlu kita pahami ketika kita berada dalam sebuah organisasi. Yang paling penting adalah mengapa kita melihat ini seperti itu. Yang perlu dijelaskan kepada orang lain yang mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga tercipta saling kesepahaman. Ya, saya tidak akan lanjutkan materi yang lain, tapi cukup sampai di sana, ya, karena perilaku-perilaku itu pada akhirnya harus dapat kita pahami, kita kita interpretasikan, kita pahami demi kebaikan bersama, bukan untuk masalah menang-menangan. Ya. Contohnya tadi pada persepsi tadi. Kalau yang melihatnya ada gambar wanita muda, silahkan. Manfaatnya bagi kita bersama apa? Yang melihat ini sebagai wanita tua, juga silahkan. Melihat ini sebagai cawan, nggak apa-apa. Yang melihat ini muka, ada dua orang sini. Yang nggak bisa melihat ini ada seorang satria sedang naik kuda, ya nggak masalah. Tapi bagi yang bisa melihatnya, alhamdulillah. Tidak perlu menjadi perdebatan yang membuat perselisihan dalam organisasi. Nah, kira-kira begitu maksud tujuannya.
Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan hari ini, ya. Silakan kamu baca sendiri. Penting-penting udah, yang utama sudah saya sampaikan. Khususnya itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Dan ingat, ini adalah kuliah ke-7, ya. Ini adalah kuliah ke-7. Ya. Minggu depan kuliah ke-8. Kita itu 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi kalau dikurangi UTS dan UAS, total hanya ada untuk kuliah, berarti 7 pertemuan pertama adalah UTS, dan 9 sampai 15 itu 16-nya UAS. Sudah 7. Jadi silahkan dipelajari. Ya, rasanya saya sejak kuliah pertama, selanjutnya begitu mau maju, saya selalu mereview yang lama. Bisa nggak kamu bercerita tadi, ulang materi? Nah, begitu. Saya nggak nyuruh menghafal ya, nggak perlu dihafal, tapi dipahami. Oke, ya, saya pikir itu untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar, saya lupa tadi nanya. Sejauh ini nggak ada yang masalah untuk masuk ke e-learning, kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Karena kakak tingkat kamu Alhamdulillah nggak ada, Pak. yang angkatan 2019, hari Senin lalu yang kuliah manajemen pemasaran, banyak yang mengeluh, alasan macam-macam, nggak bisa login apa segala macam. Kenapa saya tanyakan? Karena minggu depan saya UTS-nya online di e-learning. Ya. UTS-nya online di e-learning. Jadi minggu depan tidak perlu buka Zoom. Ya, silakan login di e-learning, lihat soal ujian di e-learning, kerjakan langsung di sana. Ya. Oke. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.